Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Asri, Masa Kundang 5 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang etika publik. Etika publik adalah dapat diartikan sebagai pemahaman seseorang terkait mana hal, perilaku, sikap yang terbilang baik secara moral ataupun buruk. Etika sendiri seringkali disinonimkan dengan moral dan secara umum diartikan sebagai acuan kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang dianggap benar. Etika berisi berbagai ketentuan dan kaidah moralitas yang berikut perbedaan dalam sistem sanksi jika dibandingkan dengan norma hukum. Untuk selanjutnya, kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tentang laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangannya hanya diberikan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan yang tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan yang tertulis dan diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kemudian untuk kode etik aparatur sipil negara. Kode etik aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni seperti berikut. Yang pertama, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedelapan, yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian untuk dimensi dalam lingkup etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, menekan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas. Dimensi modalitas memiliki unsur modalitas dalam etika publik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik, tindakan melakukan korupsi atau kecurangan. Tindakan etika publik, yaitu pelayanan publik tidak hanya membutuhkan kompetensi teknik, tapi juga kompetensi etika, yang mana dalam hal ini etika publik akan mengarahkan bagaimana seseorang pejabat publik atau ASN menerapkan nilai-nilai etika. Ketiga, soliditas, keadilan, kesetaraan, dan yang lainnya. Bentuk-bentuk etika dan implikasinya. Ada dua perkembangan yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Pertama, sumber-sumber kode etik yang telah berbagi aparatur negara sebenarnya sudah banyak yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kaidah etika publik yang berlaku. Yang kedua, peraturan baru mengenai ASN seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
sudah secara implisit menghendaki bahwa ASN yang umum disebut sebagai birokrat bukan sekedar merujuk kepada jenis pekerjaan, tetapi merujuk kepada sebuah profesi pelayanan publik. Tentunya etika dalam urusan publik. Yang pertama yaitu publik wajib menaati prosedur tata kerja dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Ya, pejabat dan pegawai pemerintah harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan, tiga alasan pentingnya legitimasi etis. Yang pertama, landasan etis memiliki basis yang sangat kuat di perilaku manusia. Yang kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Yang ketiga, legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Menghindari konflik kepentingan, yang pertama memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Yang kedua, menggunakan sarana dan fasilitas negara penunjang tugas untuk urusan pribadi di luar tugas kenegaraan. Yang keempat, menerima gratifikasi. Yang kelima, menerima atau memberi suap. Yang keenam, pemanfaatan informasi rahasia. Yang terakhir, loyalitas ganda. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya implisit mengenai pelaksanaan dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Aktualisasi etika publik dalam tugas ASN. Nilai-nilai etika publik dalam menjalankan tugas di instansi. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan semangat dan disiplin. Sebagai pegawai DPD memberikan pelayanan dengan tidak meninggalkan SOP yang telah diberikan sehingga pelayanan dan penanganan pasien tidak menyalahi aturan. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Bagi perawat DPD, saya memberikan edukasi ke pasien baik dan buruknya sebelum melakukan tindakan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Saya menerapkan salam, tata senyum, sopan, dan santun ketika memberikan pelayanan pada pasien. Yang terakhir, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari perundang-undangan tenaga kesehatan, yaitu UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang perawatan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.